Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dua pengedar di Padang diringkus usai bertransaksi dengan polisi. Razia gabungan Lapas Darmasraya tak temukan barang berbahaya. Puluhan hektar lahan perkebunan masyarakat di Pariaman lenyap akibat erosi. Puluhan kios semi permanen yang berada di fase 7 Pasar Raya Padang, Rabu pagi ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat menyebar karena sebagian besar kios terbuat dari terpal plastik. 40 kios semi permanen yang berjajar dalam hitungan menit ludes dilalap si jago merah. 10 mobil dan 100 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Saat pemadaman berlangsung, petugas terkendala dengan aliran listrik yang masih menyala. Namun berkat kesigapan petugas, dalam tempo kurang dari 1 jam, api bisa dipadamkan. Proses pemadaman bisa berlangsung dengan cepat karena personel pemadam kebakaran dibantu petugas Satpol PP dan polisi mengevakuasi barang-barang yang mudah terbakar ke tempat yang aman. Tak hanya itu, petugas juga terpaksa membongkar paksa pintu kios yang terkunci untuk memadamkan api. Pemilik kios yang sebagian besar berjualan hijab, tas, dan sepatu hanya bisa pasrah menyaksikan barang jualan mereka terbakar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun barang-barang dagangan tak satupun yang bisa diselamatkan. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Untuk yang terbakar diperkirakan ada sekitar 40 lapak PKL. Pemadam turunkan ada 10 unit dengan lebih kurang 100 orang personil dari damkar. Belum diketahui, nanti pihak kepolisian yang menyelidiki. Ini memang ada arus listrik di sini atau gimana? Ada arus listrik. Tadi kendala kami juga terkendala karena masih aktifnya arus listrik. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Namun dugaan sementara akibat hubungan pendek arus listrik, karena di setiap kios terdapat instalasi listrik. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahuinya. Alfi melaporkan dari Padang. Dua pengedar narkotika tak berkutik usai dibekuk petugas Satres Narkoba Polresta Padang. Keduanya ditangkap di daerah Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Sebelum ditangkap, tersangka sempat melarikan diri saat bertransaksi dengan seorang polisi yang menyamar sebagai pembeli. Namun kedua pelaku berhasil dilumpuhkan tanpa perlawanan. Saat kabur tersebut, tersangka membuang barang bukti sabu-sabu ke semak-semak. Tapi upayanya tak berhasil. Petugas menangkapnya dan menemukan 3 paket sabu-sabu yang dibuangnya. Saat diinterogasi dan disaksikan ketua RT setempat, kedua pelaku mengakui barang haram tersebut adalah miliknya. Menurut polisi, kedua pelaku telah menjadi target operasi atas laporan masyarakat karena sering mengedarkan narkotika di beberapa daerah di Kota Padang. Dari informasi masyarakat yang data oleh tim kami, tim Raja Wali di lapangan, setelah dilakukan penyelidikan, dilakukan penangkapan terhadap inisial R dan beberapa barang bukti lainnya seperti timbangan, ada seperti tempat penyimpanannya, seperti ember segala macam itu diamankan, termasuk handphone juga. Dan selanjutnya tersangka dan barang bukti kita amankan, kita proses untuk lebih lanjut di Mapolresta Padang. Kedua pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang
untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Petugas gabungan dari tentara, polisi, dan petugas keamanan lapas kelas 3 Darmasraya merazia setiap blok tahanan di lembaga pemasyarakatan itu. Razia kali ini mencari barang-barang terlarang dan berbahaya yang dimiliki para penghuni lapas. Petugas memeriksa semua ruangan, tempat penyimpanan barang, hingga sudut-sudut yang ada di ruang tahanan tersebut. Satu blok, terdapat 12 kamar yang masing-masing dihuni 20 narapidana. Tak hanya kamar tahanan, warga binaan yang tengah menjalani hukuman ini juga digeledah. Usai memeriksa 267 orang yang menghuni lapas tersebut, beserta kamar tahanannya, petugas tak menemukan barang-barang terlarang atau barang berbahaya, seperti narkoba, senjata tajam, ataupun telepon genggam. Kita lakukan razia gabungan bersama TNI dan Polri agar kita mencegah gangguan kamtip di lapas Darmasraya dengan kita melaksanakan zero halinar, yaitu bersih dari handphone, narkoba, dan pungutan liar. Kita tidak menemukan barang-barang berbahaya yang terlarang di dalam lapas, baik itu handphone, narkoba, maupun senjata tajam. Tak hanya pemeriksaan dan penggeledahan, petugas juga melakukan tes urin semua warga binaan. Hasilnya, petugas juga tak menemukan urin yang positif narkoba. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Akibat sering dihantam arus air yang meluap, tebing Sungai Batang Mangoy di Desa Punggung Ladiang, Kota Pariaman, amblas. Dinding-dinding sungai yang curam terus tergerus hingga membawa pohon yang ada di atasnya. Akibat kejadian ini, puluhan hektar lahan perkebunan warga semakin menyempit. Erosi ini sudah berlangsung sejak belasan tahun silam. Telah lebih dari 1 kilometer lahan di sepanjang aliran Sungai Batang Mangoy ini yang lenyap dengan lebar sekitar 500 meter. Tak hanya lahan, erosi yang terus meluas kini juga mengancam permukiman serta infrastruktur jalan dan jembatan. Warga berharap kepada pemerintah agar melakukan tindakan penyelamatan dengan cara normalisasi sungai atau membangun pengendalian banjir. Sehingganya masyarakat mau petani udah merasa rugi karena lahan yang dia garap tadi itu kebun petani yang lah dihabiskan oleh mengamuknya air Batang Mangoy ini. Kami tentunya berharap ini dapat ditemukan solusinya secepat mungkin karena warga tanahnya sudah habis, yang mempunyai usaha kebunan yang juga mengalami kerugian di sini, Pak. Upaya perbaikan sudah dilakukan pemerintah Kota Pariaman, namun belum membuahkan hasil maksimal. Jika penanganan aliran sungai ini terlambat, tidak tertutup kemungkinan kerugian lebih besar akan diderita masyarakat. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.